Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211251100095. Kali ini saya akan membahas mengenai konteks Miss Universe Organization atau yang sering disingkat dengan MUO Global. Organisasi ini organisasi induk yang memiliki core value dalam pemberdayaan perempuan, keragaman, dan integritas. Organisasi ini bergantung pada lisensi lokal untuk menyelenggarakan acara dan reputasinya bersifat global. Di sini ada kronologi insiden yang terjadi pada bulan November 2025. Pada Selasa, Direktur PL Lokal Nawat Isara Gisil mengadakan siaran langsung bersama para finalis. Dalam siaran tersebut, terjadi ketegangan yang memicu krisis. Yang pertama, reprimand publik. Nawat secara tiba-tiba dan publik menegur Miss Universe Meksiko 2025, Fatima Bosch, di hadapan peserta lain dan audiens secara langsung, menuduhnya bahwa dia gagal mempromosikan Thailand di media sosial atas perintah direktur nasionalnya. Yang kedua, gagalnya mediasi. Ketika Bush berusaha menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman, Nawat memotong penjelasannya dengan nada yang tinggi dan bertanya, apakah Bush bisa mengikuti aturan atau tidak. Lalu, yang ketiga, komunikasi kasar dan tuduhan. Nawat kemudian menyatakan, kalau kamu mengikuti perintah dari direktur nasionalmu, kamu sangat bodoh. Nawat kemudian mengklaim kata yang diucapkannya adalah damage atau merugikan. Keempat, aksi walkout. Bush merasa martabatnya direndahkan, maka ia melakukan walkout dari ruangan, diikuti oleh kontestan lain seperti Miss Universe Kanada, Armenia, dan Palestina sebagai bentuk solidaritas. Yang kelima, respon organisasi pusat. Setelah insiden tersebut viral, Presiden MUO Global, Raul Rocha, merilis pernyataannya 24 jam. Kemudian pada Rabu, menyebut tindakan Nawat tidak diterima dan mengumumkan pembatasan keterlibatannya. Yang keempat, klarifikasi kontradiktif. Nawat menyatakan permintaan maaf ke publik mengklaim ia berada di bawah tekanan, tetapi kemudian di konferensi pers terpisah membantah telah menggunakan kata bodoh yang menimbulkan keraguan publik atas ketulusan permintaan maafnya. Masalah komunikasi organisasi dan etika berdasarkan kronologi tersebut. Krisis ini menggarisbawahi beberapa kegagalan komunikasi organisasi. Yang pertama, kegagalan komunikasi vertikal atau atas bawah. Nawat, sebagai direktur PL lokal, memilih saluran yang paling konfrontatif dan publik atau secara siaran langsung untuk menegur finalis, alih-alih menggunakan saluran private dan non-formal seperti pertemuan tertutup atau peringatan personal terlebih dahulu. Yang kedua, kegagalan komunikasi krisis, waktu dan tone. Organisasi MUO pusat membutuhkan waktu lebih dari 12 jam untuk merespon. Respon yang lambat ini memungkinkan narasi bullying dan diskriminasi yang berkembang di media sosial. Itu bisa merusak citra global acara tersebut. Yang ketiga, krisis etika dan ton kepemimpinan. Penggunaan diksi yang sangat kasar dan merendahkan dengan kata sangat bodoh oleh pemimpin acara di hadapan publik melanggar inti MUO, pemberdayaan perempuan, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sangat menghormati martabat. Yang keempat, solidaritas sebagai bottom-up feedback. Aksi walkout Miss Meksiko dan finalis lainnya merupakan bentuk feedback komunikasi dari bawah ke atas yang paling kuat, nonverbal terhadap kegagalan kepemimpinan lokal. Selanjutnya, saya akan menilai keputusan Nawat menggunakan siaran langsung publik sebagai saluran untuk menegur finalis. Saluran komunikasi vertikal apa yang harus digunakan Nawat untuk menyelesaikan masalah promosi ini secara efektif dan etis sebelum melakukan konfrontasi publik. Keputusan Nawat menggunakan siaran langsung publik sebagai saluran untuk menegur Fatima Bosch secara langsung
menurut saya itu menunjukkan kegagalan dalam memilih saluran komunikasi yang tepat. Secara langsung, merupakan saluran horizontal dan publik yang dirancang untuk interaksi luas dengan audiens eksternal, bukan untuk menyelesaikan konflik internal. Ini membuat reprimand menjadi konfrontasi publik yang memperburuk ketegangan dan memicu viralitas negatif, karena audiens dapat melihatnya sebagai bullying. Secara etis, ini melanggar prinsip komunikasi vertikal yang seharusnya private dan konstruktif, karena publikasi reprimand dapat merusak martabat individu dan citra organisasi. Saluran komunikasi vertikal yang seharusnya digunakan Nawat adalah pertemuan tertutup atau peringatan, melalui email atau panggilan telepon private yang memungkinkan diskusi dua arah yang tenang, memverifikasi fakta seperti kesalahan promosi Taiwan, dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi tanpa tekanan publik. Pendekatan ini lebih efektif karena mengurangi resiko eskalasi, menjaga kerahasiaan, dan sejalan dengan nilai MUO seperti integritas dan pemberdayaan perempuan. Jika diperlukan, Nawat bisa melibatkan mediator netral dari MUO Global untuk memastikan resolusi yang adil. Yang kedua, etika dan tone kepemimpinan. Apa dampak komunikasi yang merendahkan seperti tuduhan dengan kata bodoh atau merugikan yang diucapkan oleh seorang pemimpin organisasi terhadap moral, motivasi, dan martabat stakeholder atau finalis? Dan ini dikaitkan dengan prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif. Komunikasi merendahkan seperti tuduhan dengan kata bodoh atau merugikan oleh seorang pemimpin seperti Nawat memiliki dampak yang negatif yang mendalam terhadap moral, motivasi, dan martabat stakeholder atau finalis. Secara psikologis, kata-kata ini dapat menimbulkan rasa malu, frustasi, dan demotivasi karena finalis merasa martabat mereka direndahkan di depan rekan-rekan dan audiens. Ini mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam acara, seperti promosi atau kegiatan sosial, dan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi. Dalam konteks etika, ini melanggar prinsip pemberdayaan perempuan dan keragaman MUO, karena menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan diskriminatif di mana finalis dari latar belakang berbeda seperti Meksiko ini merasa terpinggirkan. Lalu kaitannya dengan prinsip komunikasi kepemimpinan yang inklusif ini, pemimpin harus menggunakan tone yang empati, mendukung, dan non-hierarkis untuk membangun kepercayaan. Prinsip ini menekankan dialog terbuka, penghargaan terhadap perspektif individu, dan penghindaran bahasa yang menyerang, alih-alih tone kasar Nawat memperkuat hierarki yang tidak seimbang, mendorong solidaritas negatif seperti walkout, dan merusak integritas kepemimpinan. Jika diterapkan dengan benar, komunikasi inklusif bisa mendorong finalis untuk berkontribusi lebih baik, memperkuat brand ambassador mereka sebagai stakeholder utama. Lalu yang ketiga, bottom-up feedback atau aksi walkout. Saya akan menganalisis aksi walkout sebagai bentuk komunikasi bottom-up. Mengapa tindakan nonverbal ini menjadi saluran feedback yang paling efektif dalam konteks krisis ini? Dan pesan apa yang berhasil disampaikan oleh para finalis kepada manajemen MUO? Aksi walkout oleh Fatima Bos dan finalis lainnya dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi bottom-up yang sangat kuat. Tindakan nonverbal ini menjadi saluran feedback yang efektif karena yang pertama, simbol solidaritas. Walkout merupakan tindakan simbolis yang jelas menunjukkan bahwa para finalis bersatu dan menolak cara Nawat berkomunikasi. Ini menciptakan gambaran bahwa mereka saling mendukung dan merasa telah disakiti oleh tindakan pemimpin mereka. Yang kedua, pesan yang kuat. Dengan melakukan walkout, para finalis secara tegas menyampaikan bahwa mereka tidak akan menerima perlakuan yang merendahkan dan tidak adil. Tindakan ini menjadi sinyal kepada manajemen MUO
bahwa ada masalah serius di dalam kepemimpinan lokal yang perlu ditangani. Lalu, meningkatkan kesadaran. Tindakan walkout segera menarik perhatian tidak hanya dari media, tetapi juga pemangku kepentingan lain di dalam organisasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan perlunya perubahan dalam cara organisasi mengelola konflik dan berkomunikasi. Secara keseluruhan, tindakan ini membantu menekankan pentingnya lingkungan yang menghormati martabat setiap individu dan tantangan bagi kepemimpinan untuk memperbaiki cara berinteraksi dan mengkomunikasikan harapan kepada finalis dan anggota lainnya dalam organisasi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.